Wih, naik terus nih teman-teman. Nih lihat teman-teman, pemandangannya kayak gini nih kita. Nah ini kita udah masuk di jalur lintas nih teman-teman. Udah teman-teman, kita udah sampai nih di On The Rock. Tuh. Jadi ini tuh kayak apa? Kayak bukit yang dibelah gitu teman-teman. Tuh. Di On The Rock. Panas banget tapi di sini adem nih. Nih pantai Drini kawasannya. Nah kita di atasnya nih, pemandangannya langsung laut. Oh kayak gitu teman-teman, pantainya luas juga ya. Nah ini kita sampai bundaran nih teman-teman nih. Bundaran apa nih ya namanya? Bundaran JJLS Gunung Kidul. Nih. Nah ini jalurnya serem juga ya. Wih, naik terus nih teman-teman. Tadi ke kiri ya. Medannya seru. Kita puas banget teman-teman, kita ke Watu Wadak. Sebanding ya, makanannya emang murah harganya ya tuh ya. Makanannya ya biasa-biasa aja sebenarnya, cuma karena murah dan tempatnya itu bagus banget. Worth it banget kesini nih. Buat yang main ke Jogja atau sekitar Jawa Tengah, bisa nih jadi apa? Jadi bahan teman-teman nih, variasi. Kalau bingung mau kemana atau tempat wisata yang dituju itu aja, bisa nih kalian main kesini nih. Bawa mobil juga bisa aman ya, parkir mobil di atas tadi, nggak sampai ke parkiran motor kita itu. Ya jalan kaki, cuma mendingan jalan kaki lah daripada daripada kenapa-napa. Ini kita disuruh ke kiri tak? Boleh ya? Kita ikutin map saja ya. Ini jalurnya beda sama yang tadi kita datang nih. Oh keluarnya sama deh, tapi di depan juga. Tanjakan lagi. Jaraknya dari sini cuma 10 kilo. Nggak terlalu jauh sebenarnya. Nih vibes desanya masih berasa ya tak? Kalau di Jogja kan udah hilang tuh ya, udah hampir hilang ya. Kalau di sini di Bantul nih masuknya nih, masih berasa, masih provinsi DIY juga sih. Cuma geser dikit doang, sejam paling lah. Udah berasa seru lagi nih. Kita ambil kiri. Iya. Belum banyak yang ngerenov gitu ya, kayak di Klaten gitu ya. Kalau di Klaten tuh suasananya masih desa juga, cuma rumah-rumahnya udah rumah zaman sekarang kayak kita di ibu kota aja. Tapi suasananya masih kayak gini, masih desa juga. Ini naik PCX enak juga ya, teman-teman ya. Saya baru pertama kali nyobain nih buat jalan yang agak jauh nih. Kalau Bit kecil banget emang. Buat commuting Bit tuh enak tuh teman-teman. Sat, cuma kalau buat jalan jauh ya enakan inilah.
CC-nya juga lebih besar. Tenaganya lebih ada juga nih buat tanjak-tanjakan kayak gini nih. Wah, ini ngeri juga sih ya kalau bawa mobil tuh ya. Waduh. No, ada lagi panjang lagi. Ini karena turunan aja seru nih, kalau tanjakan serem juga nih. Ini kita tapi jadinya lewat dalam-dalam ya. Ngompong ya. Tuh masih banyak pohon-pohon. Ada pohon, saya nggak tahu semuanya nih pohon apa aja nih. Ada pohon jati tuh yang pasti tuh. Ini enak banget nih kayak zaman dulu tuh. Iya, iya bener. Tapi tuh turunannya begini lagi tuh. Nih karet nih yang nih ditampung tuh. Perkebunan di sini ya, ada jati, ada karet. Jati sih bukan perkebunan ya. Ada karet, ada apa lagi ini? Oh iya nih, kalau bisa dilihat di sebelah kanan nih pemandangannya. Tapi kita harus tetap lihat ke depan ya. Bahaya juga nih. Wow, di kiri juga no. Insya Allah. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak ya. Tapi ini mah pasti kelihatan ini tuh. Perkebunan no, kita di atas langit tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau jalanannya kayak gini nggak bosen ya. Tapi ada padi juga nih. Iya ya. Jadi kebun sama padi dia samping-sampingan gitu, malah jadi satu. Oh ini nggak tahu nih kita lewat mana ya Teh ya. Jalanannya begini nih, ikutin map saja tuh. Tadi kita habis isi bensin sih, jadi tenang nih. Mau belusukan juga harusnya aman ya, kita explore aja terus ya. Perut udah kenyang, bensin juga hampir full. Jadinya aman nih. Ini kalau dilihat di maps benar-benar di tengah hutan ya kita ya. Di tengah gunung lebih tepatnya. Iya, lampu juga nggak ada. Jadi kalau udah sore-sore, udahlah cari jalan lain aja nih, jangan kesini. Soalnya, monggo Pak. Soalnya nggak tahu nih lewat mana dan tembusnya kemana. Kalau siang sih masih ada terang ya, masih ada warga juga kayaknya berkebun atau ngapain dia. Ada beberapa motor yang ada motornya tapi orangnya nggak ada dari tadi. Nah iya benar, jalannya sampai nggak kelihatan. Seru banget ini. Aduh. Oh, kotanya di sana, di arah kiri kita, teman-teman. Ini kalau di maps kita masih 7 kilo. Tapi kalau 7 kilo jalannya gini semua, keren juga ya. Tuh rindang banget ya. Mataharinya tembusnya dikit di sini. Tadinya saya kira lewat jalur kita berangkat tadi yang sebelum ke Watu Adek.
Tapi ternyata beda ini, jalur kecil ini. Ini malah gelap banget tak, nggak tembus tak matahari tak. Nah ini kita ambil kiri nih. Ah ketemu motor nih akhirnya nih. Ah ini udah mulai ya. Ah ini ketemu mobil nih baru nih. Tadi berapa menit? 15 menit kali ya kita di situ ya. Lihat tuh pemandangannya bagus banget, Masya Allah. Kanan kirinya begini teman-teman. Kampung KB Karangrejek namanya. Ini harusnya masih Bantul juga sih. Karena belum jauh dari yang tadi. Oh bagus banget ya pemandangannya ya. Seru nih kita dapat jalanan kayak gini nih. Oke teman-teman, kita lanjut nanti ya. Kalau ada yang seru saya rekam lagi. Nih lihat teman-teman, pemandangannya kayak gini nih kita. Masya Allah. Semuanya gunung, hijau-hijau kanan kiri, bagus banget ini ya. Ini kalau kita pakai drone bagus ya. Ntar kita nabung-nabung dulu, siapa tahu kita bisa beli drone. Tapi ini aja bagus banget nih lewat sini, Insya Allah. Ini di daerah mana ya? Jalan Jembatan Gantung Siluk. Kalau ada yang tahu ya, orang Jogja dan sekitarnya. Tuh, oh Sri Harjo. Ini Sri Harjo tuh nggak tahu nama desa, nggak tahu nama apa ya. Ada ituannya, ada tulisannya. Tuh kalinya di kanan, tapi airnya lagi coklat ya. Tuh kalinya gede banget. Ini sambungannya Merapi nggak sih? Kayaknya iya ya. Soalnya banyak batu-batuan gitu ya. Jalur lahar dingin ya. Bagus banget pemandangannya teman-teman. Ini kita udah jam berapa nih? Jam 10, jam 11. Jam 11 pas nih. Dan jalannya juga nggak banyak lalu lalang ya. Warga doang. Mungkin karena bukan musim liburan juga jadi sepi. Nah ini kita mau lewat jembatan nih teman-teman. Tuh. Lihat. Jadi kalinya seluas ini teman-teman. Bagus ya. Cuma kalinya lagi coklat nih gara-gara musim hujan ya katanya tak. Kalau musim panas bisa bening. Ini jembatan apa ya namanya ya? Nggak tahu juga nih jembatan apa nih. Pokoknya bagus deh. Tuh. Yuk kita lanjut ya. Kita lihat coba di depan ada itunya nggak ya? Jembatan Takenjung apa ya? Nggak kebaca teman-teman. Oh itu Lembah Oyo Kedung Jati ya. Oh iya nih airnya bener nih sambungannya ya. Nih Dusun Kedung Jati, kecamatan wisata Lembah Oyo. Orang nggak ada tulisan kecamatan ya. Oh bener yang coklat tuh.
Nih kita dikit lagi sih ya, kita samperin dulu ya, kita lihat ya kayak gimana ya. Tadinya rencananya istri saya mau naik apa? Kano ya. Naik kano teman-teman kalau airnya bagus, airnya bening. Tapi ini lagi coklat banget. Kita samperin aja Lembah Oyonya dulu ya, biar tahu kayak gimana. Kalinya coklat dia tutup nggak ya? Apa tetap buka dia? Sini nyempit nih jalurnya. Monggo Pak. Kabupaten Bantul tuh masih masuknya. Ini dulu buka jalannya gimana ya? Tebing-tebing kayak gini nih. Tapi jalannya udah coran kasar semua nih. Udah lumayan enak lah, nggak tanah-tanah banget. Cuma yang tadi yang jalan ke apa tuh yang pertama tuh, yang tempat kita makan lebih bagus yang tadi. Nah ini tanjak-tanjakannya juga lumayan nih teman-teman. Aduh. Aku kira tadi ke sini. Nih tanjakannya nih. Ini ada pelanggan nih wisata Lembah Oyo. Nah ini jalurnya putus nih. Iya, tadi apa cor-corannya putus sampai belakang teman-teman. Ini udah mulai batuan lepas nih, makadam nih. Nah jadi karena kita udah ketahuan nih kan, kita bakal wisata di sambungan sungai ini nih. Nah itu airnya coklat banget teman-teman. Jadi kita putusin. Tadinya emang nggak jadi buat masuk ke Lembah Oyonya, tapi kita pengen lihat nih Lembah Oyonya kayak gimana. Cuma sekarang kita mau lanjut ke on the rock aja nih jadinya. Karena percuma juga nanti kita nyampe Lembah Oyo tapi airnya coklat, nggak begitu bagus ya karena musim hujan. Mungkin nextnya kalau kesini kita coba di musim panas ya, biar airnya itu seenggaknya bening lah, nggak coklat. Oke kita lanjut lagi. Nah ini posisi kita menuju on rock teman-teman. Nih kita lewat jalan kecil nih dari apa tadi ya, Lembah Oyo ya, tapi nggak jadi. Nih kita mau langsung merapat ke on rock nih, mumpung masih pagi ya hitungannya ya. Semoga sih nanti sampai sono kita pas siang lebih cerah cuacanya. Nih perjalanan masih masih jauh, masih 40 kiloan. 41 kilo kalau di maps. Cuma nggak tahu nih apa medan yang kita laluin bakal sempit-sempit begini terus. Maksudnya di tengah perkampungan ya. Atau nanti kita keluar lagi ke jalan raya atau jalan provinsi ya. Tuh ini kanan kiri tuh sawah nih teman-teman kalau bisa lihat. Bagus ya. Kalau motoran medannya kayak gini tuh nggak ngebosenin. Tapi kalau kayak di Pantura gitu ya, cuma lurus, kanan kirinya nggak ada pemandangan sesekali, cuma lebih banyak biasa aja gitu ya. Itu ngantuk teman-teman. Cuma kalau pemandangannya bagus-bagus kayak gini kita jadi semangat. Tuh di depan ini ada gunung sebenarnya. Cuma gunung apa saya kurang tahu juga. Nih harusnya udah dimasukkan daerah Bantul nih ya. Gunung Kidul. Gunung Kidul tuh Bantul apa bukan ya?
daerah Gunung Kidul, Deng. Ada tulisannya tuh, sorry. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita cari-cari yang seru lagi di perjalanan, nanti kita shoot lagi. Ini kita sampai di Kopi Panggang nih. Iya, cuma kita masih terus nih, kita mau ke arah On The Rock nih. Semoga nggak hujan ya, jadi dapatnya mantep, dapat view-nya enak. On The Rock itu tebing di belah itu kan ya? Oke, kita lanjut terus ya teman-teman. Nanti kalau ada yang seru saya shoot lagi. Ya, ini kita sampai di mana nih ya teman-teman ya? Ada waduk nih, danau apa waduk nih ya? Danau. Tapi ada garis polisinya nih, nggak tahu apa ya namanya ya. Nggak jelas. Padukuhan Juruk. Nih kalau di map sih udah masuk Wonosari nih ya. Kita masih ke arah On The Rock nih. Semoga cuacanya gini-gini aja ya. Panas nggak apa-apa dah, daripada kita kehujanan. Kepanasan, cepet capek nggak masalah. Yang penting kita nggak kehujanan nih. Banyak plat luar juga nih jalurnya. Entah pada mau ke tempat wisata atau cuma emang jalan lintas aja ya di sini ya. Saya juga kurang tahu teman-teman. Nah, ini kita udah masuk di jalur lintas nih teman-teman. Udah kuning garisnya. Tadi kalau di tulisan marka sih kita ke arah Pantai Baron ya. Kalau di maps kita di Jalan Raya Panggang, Wonosari. Ini masih 28 kilo lagi buat ke On The Rock. Jalanannya udah enak di sini ya. Sepi ya di sini ya. Nggak tahu kalau musim liburan gimana nih, apa kepadatannya, crowdnya kayak gimana nggak tahu. Ini karena weekdays jadi enak banget di sini nih, sepi. Cuaca masih mendukung nih sampai saat ini. Semoga nanti ya sampai kita ke sana sampai pulang lagi nggak ada hujan hari ini. Barusan kita di sebelah kiri lewat itu teman-teman, wisata Goa Maria Tritis. Nah ini nih, di Gua Maria Tritis. Nih masih 11 kilo lagi buat ke On The Rock. Jalanannya kosong banget nih. Dari tadi kita jalan tuh sepi banget teman-teman. Yang ke arah, yang satu arah sama kita ya. Jadi enak banget, cepet gitu loh. Cuma kita harus tetap hati-hati ya, karena nih kayak gini jalanannya kalau belokan ataupun tanjakan gitu suka nggak kelihatan, kadang-kadang langsung habis tanjakan langsung belok ataupun habis turunan. Jadi tetap harus kira-kira remnya dapet apa enggak. Nih kayak gini tuh medannya kan, belok lagi. Nih kita sampai di daerah Pelanjan nih teman-teman. Jalanannya enak banget, lebar, sepi ya lagi. Kalau sepi sih kebetulan aja lagi sepi ya, cuma lebar dan bagus nih aspalnya. Ini jalur lintas provinsi ya teman-teman ya, garisnya kuning. Pantai Baron 4 kilo. Kita sampai nih teman-teman. 30.000.
Ini kita masuk kawasan wisata nih teman-teman. Bayar 30.000 per orang, Gunung Kidul. Tiketnya. Tiketnya ya. Oke Pak. Mau kemana kita tak? On the Rock, maksudnya kawasan Pantai Drini. Kalau dari sini kurang lebih 4 kilo lagi. 4 kilo lagi. Terima kasih. Ya. Dan Pak, kita kena retribusi 15.000 per orang teman-teman di kawasan Gunung Kidul ya. Nah ini Pantai Baron nih yang sebelah sana. Ini udah masuk Jalan Drini teman-teman. Cuma nggak tahu ya kalau kita tadi lewat kiri. Lewat kiri itu ada apa? Retribusi nggak ya? Ini kawasan Pantai Drini teman-teman. Pendrok masih 2 kilo lagi. Ya halo teman-teman, kita udah sampai nih di On Rock, cuma belum masuk ya. Lagi istirahat, lagi sholat-sholat dulu biar nanti sekalian naiknya ke atas. Nah tadi tuh kita pas lewat Pantai Baron ya, di apa mintain retribusi satu orang 15.000. Nah nggak tahu tuh tulisannya sih buat ke Pantai Baron ya. Buat teman-teman yang tahu itu retribusi buat apa, coba komen ya, karena saya bingung juga. Soalnya kita nggak masuk ke mana-mana, tadi cuma lewat doang, jalan lewat doang. Atau salah, emang sayanya yang salah jalur ya. Atau ada jalur lain kalau emang buat lewat. Dan di situ emang jalur buat wisata ke Pantai Baron. Coba ya teman-teman yang tahu, yang udah sering ke sini, ke daerah Gunung Kidul dan sekitarnya, bisa komen ya. Itu tadi retribusi buat apa? Oke, nanti habis kita istirahat, habis sholat kita shoot tadi ya, pas ke On Rock. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di On Rock. Di belakang saya ini ada tulisan On Rock, kelihatan nggak? Kita mau beli tiket dulu nih, kita mau masuk nih. Yuk kita ke tempat tiketing. Ini hari Senin padahal ya, tapi rame banget. Nah tempat beli tiketnya di sini nih, di loket. Yuk kita beli tiket dulu ya teman-teman ya. Jadi satu orang 40.000 tiket masuk On Rock. Nah kita dapat gelang kayak gini nih. Nah jadi begini nih On Rock nih teman-teman. Dia itu kayak ngebelah bukit gitu ya. Bagus. Tuh dia kayak ngebelah bukit gitu teman-teman. Ini tuh sebenarnya buat foto doang ya. Karena baru ya teh, jadi hits ya teh. Kayak Bali. Kayak Bali, bener kayak Bali. Tuh jadi kita bisa langsung melihat pantai. Pantai utara berarti nih ya. Dari sana. Nah ini kita masih ke atas nih. Oh, ini pemandangannya kayak gini teman-teman. Pantai.
Rock Gelato. Oh ini ada lagi nih spot fotonya Soleil Bistro. On Rock Coffee, ada kafenya di sini teman-teman. Oh di sini ya tak, yang itu ya tak. Tapi nggak tengah hari begini lah ya. Orang-orang sore kali ya, bagus ya. Aku mau ngadem. Nah ini petanya nih teman-teman. Cuma karena kita kesini siang hari ya, jam berapa nih? Jam 1:07. Panas banget nih. Di sini tuh kebanyakan itu doang, apa, spot foto doang teman-teman, sama tempat-tempat nongkrong gitu. Nah ini dia banyak spot foto kayak gini nih, tuh. Pemandangannya pantai. Ini Pantai Drini teman-teman. Ini Pantai Drini kawasannya. Nah kita di atasnya nih, pemandangannya langsung laut. Bagus ya, tapi sore deh enakan kalau kesini ya. Pagi juga masih oke sih. Cuma kalau sore enak nih kita sangat nyantai di sini. Nah ini kita udah sampai di On The Rock Coffee nih teman-teman. Nah, cuma di sini nggak ada AC-nya nih ya, panas banget. Suasananya kayak gini. Jadi tempatnya itu misa-misa gitu. Nah, bisa di situ sendiri, bisa di sini sendiri. Kita mau cari minuman dulu nih, karena udah kepanasan banget di sini. Nah ini kita habis dari On The Rock Coffee. Pemandangannya kayak gini nih teman-teman, langsung laut tuh, bagus ya. Nah di situ juga bagus tuh sebenarnya tuh, primadonanya di situ ya teh ya. Cuma karena ini siang hari ya, panas banget tuh. Ini jam 1:18. Ini pemandangannya kayak gini nih di On Rock tuh. Kalau kesini mending sore deh, jangan jam segini. Karena kalau jam segini nih panas banget tuh. Kita kepanasan ya tak? Pemandangannya tuh di belakang. Panas. Bagus banget ya. Bagus banget. Yuk kita lanjut lagi ya, kita explore. Tadi kita mau masuk sini nih On Rock Coffee, cuma ternyata dia itu nggak ada AC-nya. Nggak AC, panas banget jadinya. Bisa. Ini tuh tempat wisata terpanas di dunia ya, kayaknya ya. Enggak lah. Enggak. Panas banget asli. Kalau saya sih itu ya nggak tahan ya di sini ya. Mungkin karena datangnya pas jam siang-siang bolong nih. Jadinya kepanasan. Nah ini juga bisa jadi foto teman-teman. Bagus kalau foto di sini. Tuh, jadi kayak gini backgroundnya On Rock. Kita lanjut lagi yuk explore On Rock. Kemana nih kita? Turun. Rame ya, siang-siang juga rame teman-teman. Cuma ya gitu ya, selain bistronya ya tak, selain bistronya nggak ada yang AC ya tak. Jadi kalau siang-siang kayak gini panas banget. Capek ya. Ini kita udah kepanasan. Aku masih kuat. Masih kuat. Tapi buat yang suka ya mungkin ya kayak gini ya. Bagus sih, bagus apa? Baru aja gitu di Jogja wisata kayak gini. Cuma jatuhnya ini spot foto doang sih menurut saya sih.
Tuh rame banget. Masih banyak yang datang nih. Ini kita balik ke arah luar nih. Mau ke mana ya? Atau juga ini tergantung Sinta nih. Nih Pantai Drini. Nah ini jalur pendakiannya nih. Keren sih, emang keren. On the Rock. Tadi di dalam tuh banyak spot-spot foto. Nah ini salah satunya nih. Ini yang paling bagus sih ya menurut saya spot fotonya ya. Ini kita aja belum ngambil foto di sini. Tuh. Jadi ini tuh kayak apa? Kayak bukit yang dibelah gitu teman-teman. Tuh. Nah ini jadi spot foto favoritnya di sini nih. Tuh. Di On the Rock. Panas banget tapi di sini adem nih. Kayak gini. Bagus ya. Bagus cuma bagusnya buat foto-foto aja. Panas bro. Awas tak, ayo. Kita mau turun dulu nih teman-teman. Kita bisa foto lagi di depan tadi situ. Mau foto di situ nggak? Itu pasti tikungannya itu. Jadi nambah di sini nih kan tepinya. Nah ini landmarknya nih. On the Rock. Kita ngambil ini buat thumbnail nggak sih? Tuh tulisan On the Rock. Tadi ada di mana? Nah ini kita udah di kawasan Pantai Baron teman-teman. Baron Sari. Oh pantainya begitu ya. Mana sih pantainya? Sepi amat ya. Sepi banget ya. Nah ini kita jadinya ke Pantai Baron dulu nih. Kita mau lihat-lihat ada apa di sini. Sepi banget ya. Tadi di On Rock panas banget soalnya. Kita mau yang adem-adem dulu. Tapi nggak tahu ya di sini kayak gimana situasinya. Tadi kata ibu-ibu yang jaga parkir sih dia keruh ya, lagi keruh. Nah ini ada petanya nih, Pantai Baron. Pantai Krakal. Nih jadi Pantai Baron kayak gini nih teman-teman, sepi ya. Karena nggak musim liburan kali ya nggak. Katanya di sini ada sungainya, sungai campur laut gitu. Airnya nggak bisa nyatu. Tapi airnya nggak bisa nyatu. Caranya? Coba kita lihat. Ya, kita lihat dulu. Sungainya sekarang lagi buta, warnanya lagi coklat. Terus? Karena jadi bisa kita lihat warnanya yang satu coklat, yang satu warna laut. Oke, kita lihat. Beneran apa hoax nih? Tuh sepi banget ya. Pantainya ya. Pantai Baron Mariron. Ini ada kapal-kapal juga. Dilarang berenang di laut saat gelombang tinggi. Pantai Baron. Oh,
Oh kayak gitu teman-teman, pantainya luas juga ya. Kelapa buat ganjil kapal teman-teman. Pantai Baronnya kayak gini nih. Pantainya mana ya? Nah di sono pantainya. Oh ini udah pasang ya? Ini ya, jadi pertemuan di sini itu pertemuan air sungai nih, tembus ke laut. Semua kan ini namanya Pantai Baron ya, tapi apa karena udah pasang ya? Kalau dilihat-lihat sih pantainya itu ya, tapi nggak ada aksesnya sama sekali. Buat yang tahu coba di komen ya, ini gimana cara ke pantainya kita. Lebih kelihatan pemandangan ini mah, bagus tuh pemandangannya. Ini sepi banget karena bukan musim liburan kayaknya. Dan juga tadi saya nggak nemu pantainya gimana caranya ya ke pantai ya. Karena aksesnya ketutup teman-teman. Ya tadi langsung laut itu ya. Jadi pas kita turun tuh langsung laut gitu. Entah apa sore ya. Ini udah 3:30 udah pasang. Atau emang pantainya seperti itu. Tapi ini warung-warung banyak sih harusnya nih kalau musim liburan. Rame banget nih berarti. Tuh dari ujung sana ke ujung sana. Itu warung-warung semua tuh. Tapi pada tutup. Ya, ini kita mau lanjut ke penginapan dulu ya. Ini masjidnya bagus teman-teman nih. Tuh. Kita mau sholat dulu deh rencananya di sini. Masjid di Pantai Baron. Masjid Al-Hikmah. Pantai Baron. Bagus nih baru kayaknya. Yuk kita sholat dulu ya, habis itu baru kita cabut. Oke, kita habis dari Pantai Baron. Tadi biaya masuk sini tuh per orang 15.000, terus parkirnya motor itu 3.000. Nah ini rencananya kita mau balik lagi nih ke kota, ke Jogja. Kita mau check in dulu karena kita belum check in dari pagi ya hari ini ya. Tadi kita langsung jalan. Nah ini kalau lihat di map sih 1,5 jam kurang lebih 57 kilo. Nah ini kita sampai bundaran nih teman-teman nih. Bundaran apa nih ya namanya? Bundaran JJLS Gunung Kidul. Nih. Bundaran JJLS Gunung Kidul. Ini masih 53 kilo sampai kota teman-teman. Cuma jalurnya sepi ya, enak ya. Kita bisa gas terus. Oke, sekarang kita udah sampai di kota lagi nih teman-teman. Jogja jam segini tuh macet banget ya. Ini tuh jam 16.51, hampir jam 5. Macet banget dari tadi. Orang pada pulang kerja mungkin ya, jam pulang kerja juga. Ada yang pulang sekolah juga mungkin sore. Padat banget jadinya. Nih kita mau ke penginapan nih rencananya nih.
Udah tinggal 3 kiloan di daerah Malioboro penginapannya. Tuh ya, ramai banget ya, macet juga ya. Nah ini kita udah di Jalan Brigjen Katamso. Ini harusnya tinggal lurus doang sih, nggak jauh lagi. Tuh lihat ya, penuh, ramai banget jam segini. Tadi kita dari Imogiri tuh lewat Imogiri Barat ya, itu masih kosong. Nah giliran sampai sini nih udah berasa di kota besar nih. Lampu merah lagi, banyak banget lampu merah ya di daerah sini ya. Nah ini kita nggak jauh nih, udah tinggal 2 kilo. Tinggal 7 menit atau 2,2 kilo. Nama penginapannya itu apa ya? Hotel Yuwono kalau nggak salah deh. Di daerah dekat Malioboro sih harusnya. Nanti kita sama-sama cek ya, kayak gimana tempatnya. Tuh lihat ya, lalu lintasnya ya padat, ramai banget. Dari pagi nih tadi kita sampai emang udah padat. Tadi kita tuh berangkat dari stasiun jam berapa ya? Jam 9 ya. Maksudnya udah bukan jam berangkat kerja gitu ya. Tapi udah rame banget. Masih rame. Nah, ini pas jam pulang kantor itu lebih rame lagi ternyata. Macet. Tinggal 1,9 kilo. Nah ini sebenarnya udah banyak penginapan ya di kawasan Malioboro ini. Banyak hotel, penginapan, tinggal pilih aja teman-teman. Ada nah ini Jalan Mataram nih. Ada tulisannya sih, kawasan parkir Jalan Mataram. Saya juga nggak hafal teman-teman daerah sini. Tinggal 1,4 kilo lagi. Nah ini di kiri ini ada itu ya, Malioboro Mall. Tadi katanya setelah Alfamart belok kiri. Ini Alfamart, gang kecil. Aduh, apaan ini? Hah? Enggak. Boleh.
Belok kiri lagi. Mana sih keluar? Ini kita ekspor nih teman-teman. Harusnya di sekitar sini ya. Hah? Ini. Yes. Ini. Iya ini yang motornya di mana? Ya kan? Akhirnya kita sampai juga teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Ini kita udah sampai nih ya di penginapannya di Hotel Yuwono. Namanya ini di daerah Malioboro. Nah, jadi dia selain bangunan yang di sini, itu juga ada beberapa teman-teman. Ada 4 tadi infonya, ada di seberang sana 2 dan di sini juga ada 2 deretan sini. 2. Jadi kalau kita mau apa? Kita baru datang, resepsionisnya itu ada di sana. Nanti ketika kita udah isi data diri dan macam-macam, nanti kita baru diantar sama petugasnya ke kamar kita masing-masing. Entah dapatnya itu ada di bangunan ini atau ke 3 bangunan lain ya. Nah, kurang lebih suasananya kayak gini nih. Dari depan, sisi depannya. Lagi hujan nih kebetulan. Tuh, jadi di sini ada carportnya. Nah, kita review ya satu-satu ya. Ini ada tempat buat santai-santai nih teman-teman di sini. Bisa. Nah, di sini juga ada carport lagi. Ini ada kamar di sini. Ini juga ada tempat buat ruang komunal ya di sini ya. Bisa santai. Tuh. Nah, ini ada kamar juga. Di sini fasilitasnya ada kulkas. Itu kamar saya, nanti kita lihat. Ini ada kamar, ada 4 kamar di sini. Nah, jadi di sini ada kulkas ya. Ini kulkas bisa dipakai sama semua penghuni. Ini tengah nih. Tengahnya ini ruang terbuka gini teman-teman. Nah, ini ada bangku juga bisa buat nongkrong. Nah, tadi kita tembus di sini nih. Yang carport di depan. Ini lagi hujan nih kebetulan. Nah, parkir motor bisa langsung di sini teman-teman. Jadi nggak jauh sama kamar ya. Tuh. Di sini ada apa ya namanya? Pantry juga nih. Tuh. Jadi kita bisa makan di sini sambil nongkrong. Ini ada kopi, ada teh ya, tersedia 24 jam. Ada microwave. Ini ada pemanas juga. Ada dispenser ya. Jadi air panas, air dingin selalu ready. Di bawah juga ada alat makan. Nah, jadi kalau kita santai-santai enak banget nih teman-teman. Tuh. Kita bisa santai di sini sambil ngeliatin hujan. Ini kayaknya bangunan baru ya, jadi masih bagus banget, masih rapi. Lihat, masih bersih banget di sini. Oke, kita coba lihat ke kamar ya.
Nah ini kamarnya di 14-13. Kayak gini nih teman-teman kamarnya. Nggak terlalu besar ya, tapi lengkap. Ini ada AC, ada bangku sama meja di sini. Kasurnya seperti ini. Ada TV juga. Ini smart TV-nya udah lengkap ya. Terus dapat lemari juga nih, cukup luas nih. Nih barang-barang kita di sini semua nih. Udah dirapihkan. Nah terus di sini juga lengkap nih amenitisnya. Sikat gigi, sampo, sabun semua ada. Nah ini dapat hair dryer sama setrikaan juga. Tuh ada di situ cuma belum dipakai. Kayak gini kalau dari kamarnya. Nggak begitu luas, cuma lengkap ya. Nyaman juga, bersih. Nah kalau buat kamar mandinya, tuh. Dia ada water heaternya, udah lengkap. Showernya juga ada, sampo, sabun udah ada, alat mandi ada, bersih ya. Di sini ada wastafel sama cermin juga, ada tempat sampah. Udah sih kayak gini kamar mandinya, lumayan lah ya di hotel Taman Yuwono ini. Nah mungkin untuk review kamarnya segitu aja ya, kayak gitu aja ya. Ini bisa dibilang sih nyaman banget ya di Hotel Yuwono ini. Tempatnya bagus, bersih, terus juga estetik banget nih teman-teman kalau mau lihat tuh. Kita bisa santai di sini sambil liatin hujan nih di tengah karena ini bolong ya. Jadi hujannya bisa sampai bawah. Tuh tenang banget suasananya dan bagus, bersih.